pelayan KKR dimanapun berada, senang sekali saat ini kita boleh bertemu kembali melalui media online untuk sermon kita, sermon bahan ajar KKR tanggal 18 Juni 2023. Bahan renungan kita di tanggal 18 Juni ini diambil dari Lukas 3 ayat 12 sampai 14 dan bacaan remaja dari Roma 13 ayat 8 sampai 10. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa di surga untuk kesempatan sermon kami saat ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua yang terlibat di dalam sermon ini, agar melalui sermon ini kami boleh mempersiapkan diri, kami boleh memberi hati kami untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi anak-anak KKR yang akan kami layani pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2023 ini. Dan juga untuk hamba-Mu yang akan memimpin sermon ini, kiranya Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan bagi semua pelayan KKR GBKP. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu. Amin. Pelayan KKR semua, bahan renungan kita diambil dari Lukas, kitab Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 ayat 12 sampai ayat 14 saya bacakan. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu." Demikian Lukas 3 ayat 12 sampai 14. Bacaan remaja dari Roma 13 ayat 8 sampai 10 saya bacakan. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetap seperti dirimu sendiri. Semua tema balita dan kelas kecil adalah cukup, untuk kelas anak tanggung mencukupkan diri, dan untuk kelas remaja dalam bacaan kita di dalam bahan renungan kita dari kitab Lukas 3 ayat 12 sampai 14 ini diceritakan Yohanes ini didekati oleh dua kelompok yang pekerjaannya dipandang bermasalah oleh orang Farisi. Jadi dua kelompok ini setelah mereka dibaptis, yang pertama itu pekerja pemungut cukai. Jadi pemungut cukai dipandang bermasalah pekerjaannya ini oleh orang Farisi, karena biasanya mereka itu mengambil keuntungan yang lebih banyak dengan memberi beban kepada orang-orang sebangsanya. Jadi mereka meminta lebih daripada harusnya dibayarkan. Kelompok pekerjaan kedua yang dianggap orang Farisi ini bermasalah adalah para prajurit yang menjadi pasukan penjaga perdamaian Roma, dan mereka adalah orang Yahudi. Jadi kira-kira ya, orang Yahudi kok kerjanya sama orang Roma gitu kira-kira. Jadi ada pandangan negatif terhadap para prajurit yang orang Yahudi tapi mereka bekerja untuk Roma. Jadi setelah mereka dibaptis, mereka bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Dengan stereotip, dengan cara dipandang bermasalah pekerjaan mereka ini, Yohanes di sini tidak menuntut mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka tersebut,
Tapi Yohanes di sini mengarahkan mereka. Yohanes di sini mereka melaksanakan pekerjaan itu dengan jujur dan adil. Cukup begitu saja. Dan kata-kata cukupkanlah ini berarti tahu batas. Dia mengenal diri dan juga bisa membedakan mana kebutuhan dan mana kepentingan, mana yang harus diutamakan, mana yang bisa ditahan untuk kemudian hari. Cukup berarti pas, tidak kurang, tidak lebih. Cukup berarti pas, tidak kurang, tidak lebih. Ini ibarat sepatu, ya kan? Jadi kalau sepatu kebesaran, kita akan kesusahan berjalan. Tapi kalau sepatu kekecilan, ya kesusahan juga berjalan, tapi lebih susah lagi karena kaki kita bisa lecet, kaki kita bisa luka, ya pasti sakit untuk dipakai berjalan. Nah, jadi rekan-rekan pelayan KKR semua, apa yang bisa kita sampaikan? Bagaimana caranya kita menyampaikan kepada anak KKR di kelas balita dan kelas kecil dengan tema cukup? Ini bagaimana kita mencoba menjelaskannya? Ya, kita bisa menyampaikannya misal begini, dengan contoh. Perut sudah kenyang, tapi mulut masih mau ngunyah. Jadi gimana ya kita bilang? Oke, kita bilang sama mulut, cukup dulu ya mulut, cukup dulu ya mulut, nanti lagi kita makan. Mungkin itu bisa kita buat caranya. Atau ketika mereka masih mau nonton atau masih mau main game atau masih mau main HP misalnya begitu, mata mereka sudah perih tapi otak masih mau main game, otak masih mau nonton. Ayo kita bilang sama otak, otak cukup dulu ya, otak cukup dulu ya, kita istirahat dulu. Atau ini ada banyak beredar video-video bagaimana orang tua menghadapi anak yang sedang tantrum. Nah, jadi anak yang sedang tantrum itu mereka juga sedang mencoba berdamai dengan dirinya. Jadi kita memberikan waktu. Kalau dari video-video yang saya lihat, orang tua itu memberikan waktu untuk anak, dia menyelesaikan emosi, dia menyelesaikan nangisnya, dan setelah itu orang tuanya bertanya, sudah cukup nangisnya? Belum. Kalau belum, oke, silahkan. Kalau sudah cukup nanti bilang ya. Dan ditanya orang tuanya lagi, sudah cukup? Oke, kalau begitu boleh kita bicara baik-baik sekarang. Nah, gitu. Jadi melalui video yang saya lihat dan juga kalau orang tua kita memberikan waktu kepada anak-anak untuk boleh merasa cukup dengan dirinya, dengan emosinya. Nah, ini harus kita komunikasikan dengan orang tua. Jadi di pertemuan dengan orang tua, ini bisa jadi salah satu topik diskusi kita, salah satu topik pembicaraan kita, supaya apa yang kita ajarkan di sekolah minggu, apa yang kita ajarkan di KKR melalui PA dan di kebaktian, boleh juga sama-sama saling mendukung kita dengan orang tua menerapkannya di rumah. Nah, untuk kelas tanggung dengan tema mencukupkan diri. Kalau dulu itu ada slogan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau sekarang itu lebih banyak sedang beredar itu kata-kata perhatikan isi piringmu. Sepertinya itu lebih enak sekarang diucapkan ataupun diterapkan, lebih logis untuk diterapkan gitu. Nah, slogan perhatikan isi piringmu, kira-kira sudah seberapa banyakkah atau sudah seimbangkah kadar karbohidrat, protein, serat, dan vitamin serta mineralnya di dalam isi piring kita itu. Jadi kita yang melihat isi piring kita itu, kebutuhan kita sendiri. Tidak lebih banyak karbohidratnya, tidak lebih banyak proteinnya, tidak lebih banyak, tapi seimbang semua. Bagaimana bisa berimbang? Nah, kalau untuk kelas tanggung juga sudah kita arahkan dengan cukup beristirahat. Bagaimana itu cukup beristirahat? Anak-anak usia anak tanggung itu kebutuhan tidurnya sekitar 10-12.
Jadi bagaimana mereka boleh mengaturnya dengan baik, bagaimana bisa menatanya dengan baik. Kadang-kadang untuk disuruh tidur siang itu susah ya. Mereka lebih memilih untuk bermain. Tapi ngantuk-ngantuk ketika harus bangun pagi. Nah, kita kasih pengertian kalau istirahat cukup itu membantu untuk metabolisme tubuh mereka, untuk perkembangan sel-sel otak mereka gitu. Jadi cukup istirahat, mereka yang aturkan. Cukup makan, cukup makannya tidak berlebihan dan tidak kurang. Cukup minum, itu tidak berlebihan dan tidak kurang juga. Di daerah dingin mungkin anak-anak akan malas untuk minum karena tidak haus. Kalau di daerah panas mungkin akan sering minum karena haus. Itu kita coba arahkan, cukup minum itu 1 hari. Bagaimana cara mengaturnya itu kita arahkan. Dan ajarnya. Karena belajar terus tanpa istirahat juga, ya otak ini bisa panas gitu kira-kira ya. Jadi cukup belajarnya juga, tahu dia atur waktu kapan harus belajar. Cukup berdoanya, cukup baca Alkitabnya. Jadi berapa lama waktunya, berapa jam, sesuai dengan kebutuhannya. Dia juga butuh istirahat, dia butuh bermain juga. Jadi seimbang. Kira-kira bisa berimbang antara kebutuhan rohaninya, kebutuhan jasmani, kembangan intelektualnya, tidak ketinggalan juga untuk olahraganya, tidak ketinggalan juga untuk sosialisasinya gitu. Jadi dari kegiatan sehari-hari, dari penjelasan ini kita mengarahkan adik-adik anak kelas tanggung untuk mencukupkan diri. Nah, jadi intinya adalah bisa mengatur waktu dengan baik gitu kira-kira. Jadi mencukupkan diri terkait dengan mengatur waktu dengan baik, cukup istirahat, cukup makan, cukup minum, cukup belajar, cukup berdoa, cukup baca Alkitab, cukup bermain, cukup berolahraga. Jadi ada keseimbangan di sana, mencukupkan diri. Nah, untuk remaja ini manajemen ini terkait dengan adanya mengelola, merencanakan alokasi dana, peruntukannya ini untuk apa, dan juga ada di sana kontrol, ada di sana pekerjaan, tapi mengaturnya dengan baik, bertahap, bagaimana caranya supaya tertata dengan baik semua, dan tujuan tentukan bisa tercapai. Nah, di Roma 13 ayat 8 sampai 10 ini mengarahkan ke kasih. Kasih itu dia bilang tadi di ayat 10, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 9, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kasihi diri sendiri. Di dalam kita mengelola keuangan ada penataan, keinginan, dan kebutuhan di sana. Kalau di bahan pedoman kita, itu ada diarahkan untuk membuat simulasi kepada mengajak anak ikut terlibat dalam simulasi. Mereka diberikan sejumlah uang dengan pecahan-pecahan tertentu dan diarahkan mereka untuk memikirkan keperluan kebutuhan mereka selama seminggu, dan di dalam mereka mengatur kebutuhan keperluan selama seminggu itu yang bisa menabung dari mana bisa memang mencukupkan kebutuhan keperluan mereka selama 1 minggu dengan jumlah uang yang diberikan. Nah, ini juga sama dengan metode ke balita dan anak kecil tadi. Kita harus tetap mengkomunikasikan dengan orang tua, karena manajemen keuangan ini juga harus bersama-sama kita lakukan dengan orang tua. Saya pikir lebih efektif jika
Uang saku anak-anak itu, anak remaja, kita berikan seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalau per hari, saya pikir tantangannya kurang, tapi akan lebih besar tantangannya dan lebih bisa mereka lebih leluasa mengaturnya dengan baik itu per minggu atau per bulan. Dengan demikian mereka bisa jadi mengelola kebutuhan mereka. Kalau misal hari Senin mereka sudah diberi full untuk uang saku seminggu, ya mereka yang aturkan. Kalau mereka mau setiap itu, ya mereka akan aturkan, mereka akan membatasi diri tidak menghabiskannya di hari Senin. Karena baru akan diberi uang saku. Begitu itu kalau untuk yang seminggu. Jadi ini perlu tetap dikomunikasikan dengan orang tua supaya apa yang kita ajarkan, kita sampaikan di sekolah minggu, di KKR, bisa juga sama-sama bekerja sama kita dengan orang tua diterapkan di rumah. Nah, ada satu peribahasa istilah kata-kata bijak yang saya baca di internet. Dia bilang, jangan kita mempersiapkan jalan untuk anak, tapi kita persiapkan anak itu untuk bisa berjalan di jalan yang sudah disiapkan Tuhan bagi dia. Gitu. Jadi ini sama juga dengan tak selamanya ada kita orang tua untuk mendampingi anak-anak kita. Kita sudah mempersiapkan, aku akan melakukan ini, tapi umur kita Tuhan yang tahu. Gitu. Jadi mari kita persiapkan anak kita untuk boleh mandiri, untuk boleh bisa mengasihi dirinya sendiri seperti dari Roma 13 ayat 8-10 tadi. Kasih adalah menjadi dasar, kasih ada ciri-ciri kasih adalah bagaimana memikirkan yang baik untuk diriku, memikirkan yang baik untuk orang lain. Tapi dari tema kita manajemen keuangan ini, bagaimana terlebih dulu anak remaja boleh mengasihi dirinya dengan mencoba menata dirinya, dengan mencoba mengelola emosi, mengelola keinginan-keinginannya, mencukupkan kebutuhannya yang ada dia kelola, sehingga bisa juga memikirkan masa depan dengan menabung tadi. Ya, itulah kira-kira bisa kita komunikasikan, kita sampaikan, kita komunikasikan dengan orang tua, karena orang tua adalah rekan kita untuk boleh bekerja sama di dalam anak-anak KKR yang sudah Tuhan titipkan bagi kita untuk bisa kita ajari, untuk bisa kita bimbing, lebih mengenal lagi Tuhan, lebih mengenal lagi Tuhan kepada kita, bagaimana dia lebih kuat lagi di dalam imannya kepada Tuhan. Ya, jadi ini yang bisa menjadi bahan sermon kita, ini yang bisa menjadi tambahan persiapan bagi kita semua pelayan KKR yang akan mengajar KKR di hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 ini. Terpuji nama Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa di surga untuk kesempatan sermon online ini sudah kami lakukan. Kiranya bahan sermon ini boleh menjadi penambah kelengkapan bagi kami di dalam kami mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kami untuk boleh mendampingi, mengajari anak-anak KKR yang sudah Tuhan titipkan bagi kami, untuk boleh kami memperkan kasih Tuhan, supaya anak KKR semua juga semakin kuat imannya di dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa di surga, kami naikkan kepadamu. Amin. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kiranya kita boleh mempersiapkan diri, kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi anak KKR yang sudah dipercayakan Tuhan untuk kita bimbing, untuk kita temani.